alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu untuk berkumpul di ruang guru ini dalam acara diseminasi guru penggerak, aksi nyata guru penggerak. Dan tak lupa pula sholat beriring salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang beruntung yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Di sini yang sama-sama saya hormati adalah Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang ada di SMK Siti Banun yang berhadir pada ruangan ini. Langsung saja Bapak Ibu, adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan pemaparan budaya positif dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini sebelum kita lanjut ke materi dan slide berikutnya, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang perlu kita sama-sama sepakati dalam diskusi ini? Boleh begaduh, Bu. Tidak boleh begaduh. Maksudnya menjaga ketertiban gitu ya, Vicky. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Besarkan lagi. Sebentar ya, Bu. Ibu pelan saja. Boleh ya. Nggak boleh ketawa. Boleh. Nggak boleh ketawa kali. Relax. Silakan ya Bapak Ibu. Nampak Kita yang punya pun kecil. Amanah Kacamata Bali kami. dan ketertiban Di dalam selama kelas. sesi diskusi ya Bapak Ibu. Ya. Oke, yang kedua Fokus, Bu. fokus. tulisannya? Iya Bu, nanti kita Ini besarkan. lagi Belajarnya serius sambil santai Aktif. dan bolehlah dibuat Berbicara yang sopan dan James. santun. Ice Oke. breaking. Apa tadi Bu yang kedua? Fokus. Fokus ya. konsentrasi. Apa yang kita akan Ini itu lihat kami tengok itu. nanti kita besarkan ya Pak. Nanti kalau udah jadi dia Kalau makan. klik seperti itu. Fokus, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Menjaga sopan santun. Oke, menghargai, menjaga sopan santun ya Bu. Menjaga sopan santun. Selanjutnya ada lagi. Menjaga kebersihan. Oh iya benar ya Bapak Ibu, kita setelah dari ruangan ini kita harapkan tadi ruangannya sudah bersih, maka kita nanti kembali membersihkan apa yang tertinggal sampah-sampah di meja kita ya Bapak Ibu. Iya. Menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya ada lagi kira-kira Tepat waktu, Bu. Pulangnya itu Bu. Iya, tepat Pulangnya. waktu masuk dan pulangnya. Oke, tepat waktu. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau cukup? Bu, besarkan Bu kurangan. Bah, biasa. Oke. Nah, inilah yang kita sepakati ya Bapak Ibu. Jadi pada sesi diskusi ini, yang pertama kita menjaga keamanan dan ketertiban, fokus, tetap fokus ya, tetap menjaga kesopanan dan kesantun, menjaga kebersihan dan juga tepat waktu. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik. Nah,
Kita lanjutkan. Bu, slide-nya dibesarkan apa, Bu? Itu di bawahnya. Slide. Song. Udah bisa ya. Itu. Kan hilang jadi. Ya, tadi kan masih ngetik ya Bu ya. Jadi kita bisa begini. Ibu lupa. Nah, ini dia konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif. Namun sebelum sesi untuk murid-murid kita kayak ataupun kira-kira Bapak Ibu murid seperti apa yang Bapak Ibu guru ini? Bu, kenapa punya saya diapa-apai? Saya bebas loh, Bu. Saja Pak, saya Pak. Ya bawah salah. Sebelum kita sesi diskusi kamar mandi Bu, sakit perut. Nggak boleh Pak Bu. Kita ikutkan. Karena materi pagi. Oh, mandi nih Bu. Tadi pagi makan apa? Kita begitu. Disuruh nempel kita bukan di dinding. Kebebasan. Kebebasan. Rumusnya salah. Kebebasan. Ini sih lucu. Tidak sempat ya. Murid yang kita terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi dari yang kasus pertama tadi. Apa yang Bapak Ibu buat di posisi kontrol yang pertama? Boleh Kak. Saya kecewa sekali. Boleh Bapak Ibu. Iya. Akhirnya yang kedua, kamu tidak pernah minta melakukan munculkan. Iya. Baik ya Bapak Ibu, bagus. Hebat semuanya ini. Hebat, semangat. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Karena ada justru si anak dia bisa Peserta terbaik mereka. Secara umum ya. Saya habis loh, Bu. Oke. Nih, kita kenyang loh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu benar berapa? 5. Hebat ini luar biasa ya sebenarnya Pak. Terbalik. Terakhir. Guru terbaik. Teman orang tadi. Mau melihat. Pokoknya terbaik. Lima apa? Boleh masuk buku. Tengok dulu, udah. Tengok dulu di sana saksi. Nomor 3 tadi udah berakhlak baik dan disiplin. Iya. Rajin bertanya dan aktif. Murid yang diimpikan murid yang baik. Kenapa dia kelas? Aktif berdaya saing kelas. Oke. Aktif menghargai siswa yang berakhlak dan mandiri. Harus menghormati yang lebih tua. Murid yang saya impikan. Berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Kira saya yang paling murid Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau tahu Pak, bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pasti mengharapkan hal yang terbaik untuk kelas yang bagian dari kan ya. Nah, jadi untuk mencapai
keyakinan atau peraturan? Itu tidak serta-merta gampang membandingkan Bapak. Kita harus memiliki strategi yang perlu kita lakukan. Peraturan dulu baru kita keyakinan seperti impi, Bisa sekolah, yakin baru. seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, Yang ada konsepnya, Bu. saya Yang harus memaparkan peraturan dulu, baru tentang bisa kita inti yakin. budaya positif. Dari keyakinan yang dibentuk terus-menerus akan Nah, jadi Bapak Ibu, membuat peraturan. budaya positif itu ada beberapa elemen. Kan banyak keyakinan-keyakinan ini makanya dari Kita perubahan akhirnya jadi satu peraturan. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Ada dua pandangan yang berbeda dasar manusia. Jadi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, pernyataan universal artinya umum. Nah, mengapa kita perlu mengubah paradigma belajar hal yang baik begitu? Kemudian sedikit saja buatnya jadwalnya banyak. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang Bapak Ibu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang ingat lagu profil yang selama ini kita punya? Bapak Ibu, apakah demikian? Tidak. Yang selama ini kita punya dan kita jalankan, apakah demikian? Tidak. Mungkin kita bisa memulainya dari kelas-kelas kita dulu ya Bapak Ibu. Kita bikin kesepakatan, kita bikin menjadi pimpinan, menjadi kesepakatan untuk kelas seperti itu. Jadi dua mana Bu? Keyakinan atau peraturan? Iya, jadi menurut Pak Elyu, iya Pak, kita harusnya katanya Kembalikan pertanyaan. Kalau saya keyakinan. keyakinan terlebih dahulu karena dia diambil dari beberapa prakarsa orang-orang yang akan terlibat. Iya, kalau konteksnya ini, tapi kalau apa konteks yang lain peraturan Harus dulu. peraturan Iya, ada yang lain. konteks yang dalam definisi kekelasan. Iya, Jadi Pak Wandu ambil keyakinan. keyakinan dulu yang disepakati bersama. Jadi sebelumnya kita selalu peraturan dulu. Peraturan baru keyakinan. Contoh, isu yang tidak ini. Rambut panjang. Nah itu banyak kita itu jadi apa? Perdebatan. Apa kaitannya rambut panjang sama kepacaran? Bapak Ibu, itulah tadi. kita perlu memunculkan di diri anak itu beberapa dalamnya. sifat atau ya gitu, Bu. yang itu ya. Iya. Artinya pokoknya intinya dia berisi kebajikan dan memiliki beriman, bercontohnya pada Tuhan yang ada, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kira-kira apa yang penting dan mandiri. Diharapkan anak-anak kita semuanya memiliki life skill. Itu kesal nggak sih? Supaya mereka bisa hidup dengan mandiri tanpa dampingan orang-orang terdekatnya. Dia tidak bisa dipakai Bapak Ibu. Itu harapan kita. Sampai setiap pelajaran dengan guru aja juga demikian. Itu dibuat peraturan. Ini skor apa Pak? Peraturan. Tentang keyakinan teori saya Keyakinan sepakati masuk jam Kalau 9. kondisi Bapak Ibu. peraturan. Lihat sikon lagi ya. Awal itu baik, terima kasih Pak Madu. Dalam ilmu berapa saya semua warga kelas sangat mentaati yang sangat Bapak Ibu harus sayangi dan Bapak Ibu Bersama. sangat menjaganya. Sebut keyakinan satu saja. Oke. Setelah itu, setelah diramu, dan berharga menjadi sebuah peraturan. Amin. Kesepakatan
Bapak Ibu yang tersakiti kembali ke filosofi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ada hal negatif yang akan merusak atau merampas benda ataupun saya ini Bapak Ibu pegang, maka akan yaitu Bapak mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga. Iya, mengunci ada yang prioritas Sebabnya ya Pak, jadi satu. ada yang menjadi prioritas. Saya ada yang Bukan mau buka itu. Mari benar. Iya. Oke lanjut. Nah ini ya segitiga. Tidak rela. Apa tidak rela? Tadi kita ada konsekuensi hukum. Lanjut. Coba di Makin tidak rela. Makin tidak rela agar dapat menghasilkan baik jamaah diri dan jika ibu memaksanya dengan penuh tenaga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sakit ya mungkin ya kembali dari tindakan yang salah. Gambarnya semakin kuat. Pada saat kita menstabilkan identitas, bisa kita biasanya mengucapkan kata tidak bisa ya Pak. Semakin kita berusaha membuka, maka semakin kuat kita menggenggam. Kamu bukan sebenarnya yang kamu berharga. Setelah kita hasilkan identitas, rasanya kita kembali kepada slide yang miskonsepsi tentang diri orang kan melakukan kesalahan karena ada miskonsepsi. Bapak Ibu mungkin selama ini kita terlalu berpikir bahwasanya orang dewasa dan anak kita dulu adalah orang Dewasa. kan murid adalah anak anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita yang salah menurut pemahaman kita selama ini adalah bahwa guru yang berhak mengontrol murid seperti itu. Sehingga anak akan lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif itu solusinya berdasarkan dan bermanfaat bisa membuat dia itu berubah. Oke. Nah di sini saya akan sedikit menampilkan tiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter si murid. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa murid tidak orang dewasa bisa belajar dari filosofi genggaman tangan Bapak Ibu tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita menjajah membawa dari tangan kita semakin ada dua hal yang mereka laksanakan ada yang mereka genggaman yang Kacamata
kritik, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, itulah yang kita buat dan komitmen. Mari Bapak Ibu, kita sudah terasa kita sudah berada di akhir sesi. Nah, hal yang seperti itu, mari sama-sama kita berefleksi kira-kira pengalaman apa, pengalaman belajar apa yang Bapak Ibu hari ini selama sesi berlangsung. Ada yang mau mengutarakan? Kenapa kita perlu? Iya, Kak Wahyu silakan. Tadi sudah saya berikan tentang. Ya, terima kasih dari kegiatan ini. Pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama itu saya lebih mengetahui posisi kita saat ini adalah guru. Bagaimana guru yang bisa menjadi teman siswanya, guru yang bisa membuat suasana lebih tertib, kemudian mengajak siswa lebih aktif sesuai dengan profil Pancasila. Jadi berpihak kepada murid seperti itu. Yang pertama, mungkin itu aja yang bisa saya dapatkan, dan perasaan saya saat ini senang bisa mengikuti kegiatan dari yang kedua, kita tadi sebagai narasumber. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu dan sukses. Bapak Ibu manfaat lagi keinginan dianggap. Ada yang selanjutnya kebebasan mandiri memiliki pilihan. Dan yang terakhir adalah kesempatan bola game. Bapak Ibu, Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapat saya simpulkan, apalagi terutama kita sebagai pendidik kan tadi ada 5 tahap, kita mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, manajer. Mungkin semuanya bisa kita lakukan, tapi setelah di forum ini saya lihat kita sebagai guru lebih cocok menjadi manajer dan menjadi teman. Itu inti dari sini, karena kalau kita jadi manajer, siswa pun mungkin lebih suka dengan pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan profil Pancasila. Sekian dari saya. perasaannya bagaimana setelah adanya sesi ini? Saya sangat happy dan saya mempunyai dapat. Ya aku karena ibu guru yang saya sampaikan kesalahan tadi dari saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Aku hebat kan, bisa digini guru kejar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku bosan belajar, mewarnai terus dalam kelas. Baca. Nah, sudah bintang. Bapak Ibu benar semuanya. Boleh pulang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwasanya anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, apakah kita akan menerapkan pembelajaran yang sama? Tidak. Apakah kita memandang anak yang berbuat kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Tidak. Karena dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang dia tadi, makanya ada paradigma pembelajaran diferensiasi atau tidak menyamaratakan kebutuhan setiap anak yang ada di kelas. Pertama tadi juga ini ya. Bapak Ibu, kembali lagi, orang melakukan tindakan pasti ada motivasinya. Dia melakukan kesenangan karena ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan. Ya kan Bapak Ibu? Demikian 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau tanya, ada sekolah kita mengikuti sebuah acara ini, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Dia dapat imbalan atau penghargaan dari
Tidak. Ikhlas. Yang ketiga, ya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Manakah yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan perilaku ya Pak? Nah, jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, manakah yang itu sifatnya eksplisit? X. Dua. Jadi orang yang mereka inginkan. Dan eksplisit ya Pak, dari dua ya. Tidak. Tidak. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi gini Pak, kalau saya dari sekolah itu tugas saya untuk tepat waktu belajar tahlilan, tepat waktu. Kalau ada acara diikuti, jangan masuk. Nah seperti itu ya Pak. Tidak langsung Nomor 3 kayaknya bisa dua-duanya. Nomor 3 lebih besar itu ekspresinya. Dia yang mereka inginkan Enggak, maksudnya gini Tapi Bu, kali mereka itu kita. Oh, mereka Iya, dia. mereka itu kita. Yang kita inginkan. Dia nomor 2. Tapi nomor berapa kayak di prinsip? Nomor 2. Nomor 2. Itu ke Bapak Ibu, apakah kita datang kemari? Imbalan loh, penghargaan dan interview terbaik seperti itu Bapak Ibu. Nanti waktu acara hari ini dulu. Kita kan bersama. Iya Bapak Ibu, ya itu kan yang dalam kita. Tanpa ada imbalan pun, kita akan melakukannya. Sedangkan yang X itu dipengaruhi faktor-faktor dari luar. Iya. Kalau dia keyakinan Manakah itu? Satu. nomor 1. Kalau di prinsip nomor 1. Nomor 3 pun bisa. Kalau tidak memberikan diri kita. Ya, harus menentukan mereka yang oke. Iya, nomor 3 yang prinsip. Sedangkan 1 dan 2 iya, yang nomor 1 dan 2 adalah eksplisit. Nah, seperti itu. Kita sebagai guru biasanya sekolah karena kita memang bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan seperti itu. Sementara kalau yang dari imbalan karena takut hukuman tidak nyaman itu terlambat dengan hukum iya faktor dari Eksklusi. aku sebenarnya malas ya kan, tapi karena nanti dapat sanksi Dipotong. dipotong itu ekstrinsi ya Bapak. Jadi kita simpulkan nomor 1 dan nomor 2 adalah ekstrinsi, nomor 3 adalah intrinsi. Kita berekstrinsi. Bapak Ibu masih fokus? Fokus. Bapak Ibu ekstrinsi. Oke. Nah, sudah. Bapak Ibu ada beberapa jari. Ada berapa jari ini? 3. Jika saya tunjuk yang atas, Atas. Nah, Bapak Ibu sebutkan Johnny. Johnny di atas. Jika saya tunjuk jari yang bawah, Bapak Ibu sebutkan Au. Au. Johnny, au. Johnny, au. Itu. Karena ini 3 S. Bapak Ibu ya. Paham? Oke, kita mulai. Iya. 1, 2, 3. Bukan atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah sama. Oke, Bapak Ibu siap? Siap. Oke. Johnny, au. Johnny, au. Johnny, 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 au. Au, 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 au. Johnny, Johnny, au. Johnny, au. Iya Bapak Ibu. Nah, satu lagi. Saya mau juga satu lagi ya. Ketika saya sebutkan pagi, Bapak Ibu tepuk Oke. siang 2 kali. Sore 3 kali. 3 kali. Malam setengah. Oh, Yang salah Malam full. Yang salah dan akan saya ya akan saya bersihkan ya. Oke, siap Bapak Ibu semua? siap.
malam. Ibu siapa tadi? Ibu Nur. Nah, pilih pertanyaan atau tantangan. Tantangan. Pilih pertanyaan atau tantangan. Pertanyaan baik. Ibu Nur. Coba ibu sebutkan nama-nama mantan pacar ibu mulai SMP sampai sekarang. Lanjut. Saya ada mau saya nanti Minimal 10. Sudah ada. Oh, mungkin malu Bapak Ibu, saya ganti pertanyaannya kalau Itu tantangan tadi. binatang apa Bu Nur yang warnanya hitam, putih, merah? Bintang yang kena cebok. Pak Wahyu membantu Bu Nur. Oh iya. Iya, pertanyaan Pak Wahyu salah. Salah. Oke. Bisa bantu Bapak Ibu? Ayam Bu. Ayam? Kurang tepat. Hitam putih merah. Dalam satu tubuh. Oh. Merah hitam putih. Iya. Ini agak diplesetkan Mbak, apa nih jawabannya? Kucing hitam. Kucing hitam, Bu. Saya Bu. Oke Bu, silakan. Ayam memang kena tabrak. Ayam ada yang Mau kena tabrak. Kan dia kulitnya hitam, merah. Ini pun Ya kan? Mau kena tabrak jadi pucat putih wajahnya Bu. tapi ayam kan Bu rata-rata warnanya nggak bisa tebak ya kan? Ada yang oranye, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang semua. Tapi itu secara umum binatangnya warnanya tiga itu aja. Hitam, putih, merah. Dia ditabrak merah. King Kong yang pakai lipstik. Warnanya putih. Ada. Putihnya apa Bu? Putihnya matanya sama gitu ya. Kawan ya. Tapi kalau yang tangan yang bilang ini kalau Nah saya yang bilang ya Bu. Kiki yang bilang. Oke, Bu Nur silakan. Jawabannya tantangan semua menjawab. tidak. tadi siapa yang minta bang? Bisa bantu Bapak. Bantu lah Pak. Bisa. Yang salah telepon yang mau ngomong. Jawab aja mau apa? Standar. Jangan ditabrak. Standar mencet. Sepertinya belum ada yang tepat jawabannya. Apa kamu saja kan nanti aja Bapak Ibu? Jawab. Oke, jawabannya adalah zebra habis dikerokin. Pasti warnanya tiga, ya, putih, hitam, dan Merah. Masuk angin ya, Bu. yang saya bilang tadi diplesetkan Iya, yang iya. Bu, Bapak. Luar biasa, Bu. Kita lanjutkan. Ya, ini nggak ada pertanyaan selanjutnya. Iya. Iya juga ya. Iya. Kasihan juga. Nanti kalau nanti jumpa. Bagus, dia cuma pakai angin. Ini dia. Ini Iya, diplesetkan. Tapi kan gini ya, Nak, ya. Orang kan melakukan kesalahan karena ada Iya, siap. apa alasan kamu? Jadi lagi Bu. Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berbicara tentang hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, mari kita baca. Yang ketiga, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hal ini merupakan hukuman atau sanksi? Sanksi. Mari kita jawab. Apa yang menjadi? Betul nama ini. Iya. Ya, memang Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Baik, lanjut. Betul nggak, membersihkan coretan yang tempatnya di meja sekolah.
nyangka lagi coret-coret. Sanksi. Sanksi. Iya. Sudah banyak sekali nih. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Karena dia mau ngobrol sama temannya. Apa yang dia mau? Hukuman. Sepakat ya? Nah, ya Bapak Ibu. Banyak sekali. Itu hanya pemantik. Terima kasih. Mari kita lihat ke belakang. Yaitu teori hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Dalam memberikan sebuah hasil daripada apa yang telah disebut oleh murid ataupun individu, tidak terlepas dari yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Apakah yang disebut dengan hukuman? Hukuman Iya. Itu bagaimana konsepnya? akibat perlakuannya. Iya. Artinya sifatnya bagaimana? Mengikat. Ini langsung. Tidak terencana atau tiba-tiba hanya sebelah pihak. Murid tidak tahu apa-apa bahwa yang dia lakukan yang terjadi ternyata dia diberikan hukuman bersifat satu arah. Itu yang kita sebut hukuman. Biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sementara konsekuensi itu adalah hal yang rencana disepakati bersama sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena hasil tindakannya. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir ada restitusi, adalah hal yang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Jika Bapak Ibu disuruh memilih, hal manakah yang mungkin bisa dilakukan oleh guru untuk keberlangsungan murid tersebut? Konsekuensi. Hukuman, Hukuman juga perlu. ataupun restitusi. Hukuman pun bisa juga. Alasannya Pak? Karena kok hukuman mereka itu langsung takut dan tiba-tiba ada tugas dikasih nggak tahu, takut dihukum. Jadi mereka makin semangat belajar malam. Berarti motivasi eksternal ya? Iya, eksternal. Malam aja siang. Motivasi datangnya itu Eksternal. Iya. Nah, apakah ketika Pak Wahyu nanti tidak datang ke sekolah, ada guru lain yang menggantikan Bapak? Apakah mereka bisa melaksanakan itu? Tidak. Karena itu khusus Pak Wahyu sama Pak Ustaz. Iya. Itu demikian ya Pak ya. Teman juga ya. Semua tiga-tiga. Tiga-tiga perlu dilaksanakan. Oh, iya, risiko berarti ya Pak. Baik, terima kasih. Lanjut. Jadi sebenarnya sebagai guru kita ini sudah melaksanakan ini semua Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, tanpa kita konsep, ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Apakah itu masing-masing pengertiannya? Jika penghukum, kalimatnya seperti ini. Misalnya yang bersalah itu ada kasus tidak mengerjakan tugas atau proyek Pak Wahyu ini, kimia ya Pak. Iya. Misalnya siapa namanya kita Bapak? Mari Bapak si Ewin. Ewin. Iya, Ewin itu. Imam. Ewin, kamu tidak mengerjakan tugas Bapak. Hormat menghadap tiang bendera selama 1 jam. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ewin, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Demikian si anak pasti akan tertunduk dan merasa bersalah. Teman, Ewin, ayo dong, ikuti aturan sekolah lah. Tolong bantu ibu. Sekali ini saja, ya? Ya sudah, sana tidak apa. Nah, nggak apa-apa itu. Dan kami jangan sampai berbuat demikian ya. Nilai. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, pemantau. Ewin, kamu ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya?
tugasmu dan jangan diulangi lagi. bisa mengikuti kegiatan Manajer. dari Emil, ibu kita tadi. kamu minta kesalahanmu. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu. Tetap Sukses. Ibu pernah melakukan kesalahan. Tapi kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu ini? Bukan satu jalan. Apakah akan selamanya begini? Keinginan apa yang sudah kamu langgar, Evi? Kesepakatan apa sudah kita yang sudah kamu langgar, Evi? Dan bagaimana kamu memperbaikinya, Evi? Itu adalah kasus ya Bapak Ibu di lapangan. Jika Bapak Ibu disuruh memilih di antara 5 itu, manakah yang mungkin selama ini sudah kita laksanakan? Hukum rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Terus teman, Lebih kemana kita biasanya sama manajer? mungkin semuanya bisa kita Kamu hukum ya Bapak Ibu. Dan hormat, hormat bendera, hormat yang itu lapangan 1 jam, angkat kakinya. dan menjadi itu inti dari sini karena Tapi tidak kita jadi manajer menutup kemungkinan kita pelan-pelan akan beralih menjadi manajer sesuatu yang lebih baik, yaitu posisi Manajer. kan tidak secepat itu ya Bu, perlu proses ya. Ada ya dia nggak saya bisa. sangat happy dan saya Iya, ada memang Dia bilang orang itu. dia ulangi lagi, kata dia ulangi lagi, hukum terus. Jadi tadi katanya untuk kemandirian si anak Iya, iya. tanpa motif eksternal dia sudah memiliki karakter tersebut. Jadi yang paling tinggi posisinya dan paling ideal untuk dilakukan adalah posisi manajer. Kalau pemantau itu sebenarnya beda tipis sama penghukum, tetapi dia lebih ke bahasanya lebih ke emosi, emosi tetapi dia nggak bisa hukum maupun rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, Jadi kasus tadi Bu, ya, kasus tadi apa itu? Pemantau. Loh, ini kan guru Sini pembela. saya akan memberikan Iya, baiklah. Tidak dihukum lah kami nama dia. oh, kuning udah tadi ya. Oh, iya. Oke. Jadi Bapak gua- mau kartu apa? Nih, kita tukar ya. Dua saya. Konsekuensi. Buat ibu sama ini. Apa dibuat ini Bu? Oke, saya beri instruksi ya Pak. Ibu kalau sudah semangat ini Iya. harus cepat aja. Bapak Ibu jangan kebalik ya. Kami tengok, udah dibilangnya baru kami tengok. Iya, Bapak Ibu bagian yang lengket itu di bagian atas. Lengket di atas. Ya, ini itu di bagian atas. Nah, tadi yang kasus ini ada akan mantap. Memberikan Bapak Mungkin kena popor gitu. sisi kontrol antar pihak. Yang ketiga, yang 5 tadi ya Pak ya. Ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, kalimatnya begini. Saya kecewa sekali. Sisi 3. Baik, kita lanjutkan. Merasa bersalah. Mungkin dong. Salah kenal kamu manajer. Iya. Nah, Bapak Ibu, nomor 2, tulis lagi di bawahnya. Kamu ada bisa di bawah. Nggak apa-apa, bisa kiri-kiri aja nggak apa-apa. 1, gitu ya Bu, 2, gitu ya. Oh. Enggak, cukup ya Ibu, cukup ya. Kecil kan buat titik-titik. Bapak kan 5 aja lagi. Oh, makanya nggak cukup. Ya, masih ada. Iya. Sekolah dulu.
ada 5 soal. Ibu ini menghukum atau apa ya? Mau sana. Iya, kerjaan. Sepertinya ada kesalahan nih Bu, tadi udah nggak apa-apa yang tinggal. Iya deh Bu. Beda-beda soalnya. Iya. Baik. Sudah. Yang kedua, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Apakah dia ini? Kontrol apakah ini? Kembali ke lampu. Gitu. Kalau dia keyakinan ada rasa memiliki yang Kalau keyakinan akan memiliki rasa yang paling dalam. Oke, ya. Baik. Jadi ini dia. Tahu Pak, pimpinan kelas itu bagian dari peraturan kelas. Ya. Atau Bapak Ibu bagian dari Buat nomornya kan? buat. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Langkahnya Pak, pernyataan. Keyakinan atau peraturan? Balik. Terbiasa. Keyakinan. Satu-satu. Ya harus ada konsepnya Ya, Pak. Tiga. Aturan dulu baru bisa kita yakin. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas saya. Oke. Membentuk sebuah peraturan. Oke. Banyak keyakinan ini terakhir nomornya lagi. Akhirnya jadi satu. Sudah selesai, boleh tempelkan sticky note-nya ke bagian sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan. Jika ini yang nomor lima. Baik, itu tadi apa? Yang ketiga apa? Posisi kontrol. Nomor 5 belum. Kamu tidak pernah mendapatkan itu. Ini satu ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang nomor 2, positif, hal-hal yang baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang nomor 4, ayolah lakukan dari Bapak atau Ibu ya. Ini nggak ada tadi. Ayo lakukan. Oh ya. Ini nomor 3. Kalau baliknya apanya? Balikkan terus apanya Bu tak tahu Bu. Ayo kita mulai dari satu. Mulai dari 1 Mas. Mulai dari satu Bu. Satu. Udah capek semua. 2. Tiga. Konten Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, 5 yang terakhir ini, terakhir. Yang 4. Yang 4 tadi kelas juga. Yang 4 ini ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah selesai? Yang 5 mana Bu? Yang tadi. Ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas dari saya. Coba nomor 4 tadi Bu, kayaknya pernah lah Bu. Ayolah, lakukanlah Bapak Ibu ya. Kamu bisa lah. Bu, naikkan lagi. Lupa saya Bu. Nilai aman. 5 menit lagi Bu. Nilai aman. Ada yang cabut Bu. Nomor 1 sampai 5. 1. Panjang. 2. Jadi apa? Perdebatan. 3. Katanya rambut panjang sama berdarah. 4. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Dalamnya sudah. 5. Ibu. Nah, sudah ada Pak? Belum. Belum juga. Itu yang Bu apa ini Bu? Contohnya, kalau ada murid yang suka keluar masuk. Kenapa punya saya apa-apain? Saya bebas loh, Bu.
kelas, keluar masuk kelas. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati di kelas tersebut? Misalnya permisi bolak-balik. Ibu kesal nggak sih? Nah, Kesal ya. Apa yang perlu kita sepakati? Kita tanya dulu dia kenapa keluar masuk sakit ya dia. Oke, kita tanya keluar masuk sakit. Iya. Tapi setiap pelajaran dengan guru lain juga demikian. Itu dibuat peraturan. Kita buat apa, Pak? Peraturan dulu. Peraturan keyakinan dulu. keyakinan lah. Sepakati masuk jam Kalau sekian. kondisinya kayak gini keluar masuk peraturan gitu. Makanya Ini hatikan lagi ya. Baik, Oh. Pak Wahyu, baik, terima kasih Pak Wahyu. Nah, demikian sifatnya supaya semua warga kelas bisa mentaatinya. Artinya kita harus memiliki kesepakatan Bersama. Nah, kesepakatan bersama ini disebut keyakinan kelas, Pak Wahyu. Oke. Dan Setelah keyakinan itu, dulu. setelah diramu menjadi sebuah kesepakatan atau peraturan. Artinya berarti kesepakatan keyakinan yang ada dalam peraturan atau peraturan yang ada dalam kesepakatan. Keyakinan. Keyakinan Yang yang ada. ada dalam peraturan. Iya. Artinya kita membuat keyakinan tidak melanggar peraturan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan tersebut perlu kita sepakati agar tidak ada yang tersakiti. Kembali ke filosofi kepala tangan tadi. Jika keduanya bersepakat untuk melepas akan menggenggam, semakin menarik maka akan tersakiti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata sih. Tapi namanya belum mempertahankan. Iya. Iya juga. Namun ada yang punya prioritas. Iya, sekarang Oh, enggak, salah pihak ya Pak. Ada yang menjadi Satu. Ada yang menjadi Bukan prioritas. konteksnya dah. Ada yang Bukan menjadi mau buka prioritas. itu. kondisional. Iya, kondisional. Benar. Iya. Oke lanjut. Nah ini dia segitiga restitusi. Apa itu? Tadi kita ada konsekuensi hukuman dan restitusi. Apalagi di segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada saat kita menstabilkan identitas, maka kita biasanya mengucapkan kata-kata seperti ini. Iya, setiap orang pasti pernah salah. Ibu juga demikian, ibu juga nggak selalu benar, ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita stabilkan identitas, ada rasa nyaman, kemudian kita melakukan validasi tindakannya itu. Tapi kan gini ya Nak ya, orang kan melakukan kesalahan karena ada sebab. Apa alasan kamu kira-kira melakukan itu atau tidak melakukan itu? Kemudian apa nggak ada cara yang lebih baik lagi? Kenapa mesti itu yang mau kerjakan? Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang kamu langgar, dan bagaimana kamu ingin memperbaiki ini? Seperti itu Bapak Ibu langkah-langkahnya, sehingga anak akan lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya seperti itu, dan dia akan sendiri mencari solusinya berdasarkan kehendak dan juga kemampuan dia. Oke, nah di sini saya akan sedikit menampilkan praktek saya, aksi nyata saya di kelas. Sedikit saja ya Bapak Ibu. Hanya ada bunda Bapak Ibu. Habis ini kita istirahat makan siang. Lagu dan gerak. Iya, pelajaran bahasa Inggris Nadia dan Suta adik kita lihat namun ternyata ke kantin dan mereka membeli jajan kemudian membawa kosmetik. Coklat itu. Iya, ada 2 kasus yang mereka laksanakan, ada yang mereka langgar. Itu lihat kasih coba. Iya, Pak Ade sama Nadia. Tapi kedua, kasih, ya, posisi, tadi posisinya itu toilet, mandi, oke. Nah, sekarang Nanti Bu ini. Sama baginya. Kacamata baru. Kacamata ya.
Bapak Ibu ya, endingnya ini saya sita dulu, nanti kalau mereka perlu saya kembalikan seperti itu. Jadi yang mereka lebih gamblang mengungkapkan apa yang ada di hati mereka dan mereka mencari solusinya sendiri. Nanti kalau saya ditangkap lagi Bu, ya udah itu untuk Ibu aja, nggak usah lagi untuk saya, itu kan memang salah saya gitu. Jadi oke, itulah yang mereka ambil konsekuensinya. Nah, mari Bapak Ibu, kita sudah tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi. Nah, tapi sebelum itu mari sama-sama kita berefleksi kira-kira pengalaman belajar apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini selama sesi berlangsung. Ada yang mau mengutarakan? Ayo. Ya. Iya, Kak Wahid silakan. Oke. Ya, terima kasih. Dari kegiatan ini, pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama itu saya lebih mengetahui posisi kita saat ini adalah guru. Bagaimana guru yang bisa menjadi teman bagi siswanya, guru yang bisa membuat suasana lebih tertib, kemudian mengajak siswa lebih aktif sesuai dengan profil-profil Pancasila. Jadi berpihak kepada murid ya Pak. berpihak kepada murid seperti itu ya Bu. Mungkin itu aja yang bisa saya dapatkan dan perasaan saya saat ini senang bisa mengikuti kegiatan dari ibu kita tadi sebagai narasumber. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih Pak Wahyu. Adakah Bapak Ibu yang mau mewakili lagi? Perempuan saya bicara. Ada? Bicara. Semoga semangat. WK. Mereka? Ya, sudah. Ya. Ada Ibu sampaikan? Bola? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapat saya simpulkan, apalagi terutama kita sebagai pendidik kan tadi ada 5 tahap kita mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, manajer. Mungkin semuanya bisa kita lakukan, tapi setelah di forum ini saya lihat kita sebagai guru lebih cocok menjadi manajer dan menjadi teman. Iya. Itu inti dari sini, karena kalau kita jadi manajer, siswa pun mungkin lebih suka dengan pembelajaran yang kita berikan.
sesuai dengan profil Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Perasaan Ibu bagaimana setelah adanya sesi ini? Saya sangat happy dan saya mempunyai dapat ilmu yang banyak. Terima kasih. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Kesalahan tentu pasti datangnya dari saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti proses diskusi ini dan pemaparan ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.